Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Rahmayati selaku K3 di SMK Negeri 33 Program Studi Tata Boga. Yang saya hormati Ibu Kiani Wansara sebagai guru di mata pelajaran yang saat ini sedang berlangsung, yaitu tata hormati rekan mitra saya Ibu Yeni Yulianti dan tim kami ada Hawa dengan Lita, dan juga para guru praktik di SMK 33. Yang saya cintai seluruh siswa SMK 33 yang kegiatan ini adalah bentuk pelaksanaan Tridharma dari kami perguruan tinggi. Salah satunya selain pengajaran dan penelitian adalah pengabdian pada masyarakat, mensosialisasikan hasil penelitian yang sudah dibuat ya, pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari tuan sekolah, bukan tuan rumah, tuan sekolah gitu ya. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Sri Rahmayati selaku dari K3 Prodi Boga. Dilakukan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit ya, maksimal 10 menit. Jadi jam 9.30 kalian sudah selesai. Sudah bisa Mbak diakses? Baik, siswa-siswaku yang hebat-hebat, mahasiswa kelas 11 Boga 1, sudah 30 menit ya, silakan disubmit. Nanti tolong Bu Lita dan Bu Hawa untuk memberikan laporan ke kami karena selanjutnya, yaitu penjelasan ya materi restoran Mas and Place yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Yeni Yulianti. Kepada Bu Yeni, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rina Febriana MPD. Terima kasih juga untuk kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Dr. Anda Kiani Wansara selaku guru pengampu mata pelajaran Tata Hidah. Bagaimana kabarnya siswi yang cantik dan ganteng ya? Coba dong saya mau lihat wajah-wajah kalian karena hanya ada beberapa nih yang baru dibuka atau on cam ya. Saya mulai ya sambil dibuka untuk webcamnya atau on camnya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi ya, harus semangat belajar ya. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, tadi Bu Rina mengulik sedikit tentang restoran Miss and Place ya, atau mungkin ada yang mengenal juga dalam bahasa Prancis ya, restoran Maison Place gitu ya, untuk penyebutan istilahnya. Nah, untuk yang lalu saya mendapatkan informasi dari Ibu Kiani, kalian sudah mempelajari tentang napkin folding ya. Nah, ini berkaitan juga dengan restoran Maison Place. Mungkin nanti ada beberapa terkait dengan napkin folding yang akan saya sampaikan pada materi ini. Mungkin untuk Ibu Lita atau Ibu Hawa ya, ditampilkan materinya. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anakku sekalian, ada istilah ya, sudah terlihat materinya? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada restoran Maison Place. Mungkin ada yang bisa menjawab atau apa sih istilah kata dari restoran Maison Place? Nggak perlu definisi yang lengkap. Di sini ada yang tahu sebelum saya masuk ke materi? Kira-kira apa sih pengertian atau istilah kata dari restoran Maison Place atau Maison Place? Persiapan membuka restoran, Bu. Oh, Miftaul Jannah tadi katanya apa? Persiapan membuka restoran. Ya, tepat sekali ya.
Berarti Miftahul Jannah mungkin tadi sudah sedikit menyimak atau mungkin tahu tadi pas saat pretest ya. Betul sekali, restoran Mise en Place itu adalah persiapan membuka restoran. Ya, boleh di next. Nah, jadi dalam membuka restoran itu ada beberapa tahapan atau kegiatan dilakukan. Mungkin kalau di dapur kalian mengenal istilah kata kitchen, mise en place. Nah, kalau di restoran juga ada istilahnya adalah restoran mise en place. Jadi dalam bahasa Perancis, mise en place atau mise en place itu adalah istilah dari kata persiapan. Nah, kalau kita bubuhi kata restoran mise en place, berarti adalah persiapan membuka restoran. Nah, jadi di dalam membuka restoran itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan sehingga ketika guest atau restoran tersebut dibuka atau menerima tamu semua sudah siap gitu ya. Mungkin dari mulai peralatannya, mungkin dari kondisi ruangannya, ya, kebersihannya. Nah, itu makanya perlu dilakukan mise en place. Ya, kalau di kitchen mungkin yang kalian lakukan apa sih? Mungkin pemilihan bahan, persiapan alat, penimbangan, ya, atau juga mungkin menyiapkan resep-resep atau formula untuk pengolahannya dan lain-lain. Nah, di restoran juga ada kegiatan mise en place-nya. Nah, di sini ada beberapa pengertian atau definisi. Tadi selain dari istilah kata atau persiapan buka restoran, untuk yang pertama, menempatkan dan mengatur segala sesuatu pada tempatnya untuk suatu proses pekerjaan. Ya, nah ini adalah istilah dari mise en place. Karena apa? Misalnya di sini kenapa kok dikatakan menempatkan dan mengatur segala sesuatu? Misalkan di restoran. Contoh meja dan kursi. Nah, itu ditempatkan, diatur ya sedemikian rupa sehingga tidak terlihat berantakan, kemudian tidak sesuai dengan mungkin di dalam ruangan tersebut berapa sih proporsi untuk meletakkan kursinya, mejanya, ya. Kemudian di mana sih untuk meletakkan side stand-nya, ya. Kemudian mungkin juga mengatur peralatan apa saja yang ada di atas meja makan, ya. Nah, itu semua diatur, ya. Kemudian sampai dengan hal-hal yang kebersihannya, mungkin seperti bak sampahnya diletakkan di bagian mana, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengertian lainnya adalah menyediakan kelengkapan ruang makan, ya, dan keperluan perabotan. Jadi di dalam ruangan makan itu apa sih yang disiapkan kelengkapannya tadi selain furniturnya, ya, mungkin tablenya, chairnya, ya, side stand, trolley gitu ya. Kemudian ada perabotan kemudian linen. Nah, linen itu salah satunya adalah napkin, ya. Napkin itu bisa dari guest napkin, kemudian bisa dari tablecloth-nya, moltonnya, ya. Jadi kalau linen itu mungkin kalian juga sudah belajar ya yang pertemuan lalu dengan Bu Tiani. Linen itu termasuk peralatan restoran berbahan, ya, yang jenis jadi jenis bahan, ya, seperti itu. Kemudian piranti hidang. Nah, piranti hidang itu banyak sekali ya. Nah, mungkin juga kalian juga sudah belajar, ya kan? Ada mungkin kelompok glassware, chinaware, ya. Kemudian ada cutleries atau silverware dan lainnya. Dalam keadaan bersih dan dalam jumlah yang diperlukan. Nah, jadi semua harus dipersiapkan dengan kondisi yang bersih. Nah, kondisi yang bersih itu dilakukan dengan cara apa? Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian jumlahnya juga harus sesuai. Jadi tidak boleh berlebih atau tidak boleh kurang. Ya, jadi ada standarnya atau idealnya berapa sih jumlah yang diperlukan. Lanjut. Mungkin sebelum saya masuk ke prinsip, untuk pengertian sudah jelas ya? Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi saya ulik kembali bahwa restoran mise en place adalah persiapan membuka restoran yang dilakukan untuk mengatur dan menyiapkan segala sesuatunya untuk kelengkapan restoran, gitu ya. Nah, di sini setelah menjelaskan tentang definisi, ada prinsip-prinsip. Ya, jadi di dalam mise en place
atau Pelajaran Restoran Mise en Place mata kuliah tata hidang. Restoran Mise en Place adalah persiapan membuka restoran untuk menempatkan segala keperluan dalam pekerjaan di restoran, sehingga dapat mempermudah dalam penggunaannya. Restoran Mise en Place memiliki fungsi untuk mempercepat dan memperlancar pekerjaan. Hal ini biasanya dilakukan oleh waiters untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih cepat. Restoran Mise en Place memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, bersih. Yang kedua, teratur dan rapi. Yang ketiga, indah. Yang keempat, sesuai kebutuhan restoran. Dan alat yang digunakan harus disiapkan sebelumnya. Dan restoran Mise en Place memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menunjang proses pekerjaan agar dapat terselenggara dengan cepat. Yang kedua, membuat pekerjaan lancar dan teratur. Yang ketiga, tepat pada waktunya. Dan yang keempat, mempermudah dan menyenangkan dalam bekerja. Selain itu, terdapat beberapa prosedur restoran Mise en Place. Prosedur yang pertama adalah briefing. Briefing adalah sarana komunikasi untuk memberikan informasi mengenai pekerjaan dalam menyatukan persepsi dan memperkuat persatuan kerjasama dalam tim. Cleaning restoran adalah kegiatan untuk membersihkan restoran agar terlihat menjadi bersih, nyaman, dan terhindar dari kotoran. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam cleaning restoran. Yang pertama, membersihkan dan menyapu lantai. Yang kedua, membersihkan jendela. Yang ketiga, mengosongkan tempat sampah. Yang keempat, membersihkan debu dari meja dan kursi. Yang kelima, membersihkan side station. Yang keenam, membersihkan debu pada resepsionis area. Untuk membersihkan meja side station dari debu, terdapat dua teknik, yaitu damp dusting dan dry dusting. Restoran inventory adalah kegiatan untuk mendata atau menghitung peralatan sesuai kebutuhan dan dilakukan sebelum operasional restoran. Sebelum mendata peralatan, hal yang dibutuhkan adalah inventory list. Inventory list ini berisi jenis-jenis peralatan yang akan didata. Setelah ada inventory list, kita dapat mendata peralatan sesuai kebutuhan operasional restoran. Polishing dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau debu yang ada pada peralatan makan dan minum agar bersih, mengkilap, dan tidak menimbulkan penyakit. Polishing dilakukan dengan dua cara, yaitu wet polish dan dry polish. Wet polish adalah proses penghilangan bau pada peralatan yang dilakukan pada saat persiapan restoran, dan alat yang dilap adalah alat yang baru dikeluarkan dari cupboard. Cara melakukan wet polish chinaware, yang pertama, siapkan air panas dan beri perasan air jeruk nipis. Air panas ini bertujuan untuk menghilangkan lemak yang tersisa pada peralatan. Sedangkan penggunaan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis yang tersisa atau yang tertinggal pada peralatan. Selanjutnya, tuang air panas ke dalam peralatan. Selanjutnya, buang airnya, lalu lap menggunakan glass cloth hingga bersih. Selanjutnya, cara melakukan wet polish glassware. Yang pertama, siapkan air panas yang telah diberi perasan air jeruk nipis. Tuang airnya. Letakkan gelas hingga terkena uap. Lalu lap menggunakan glass cloth hingga bersih.
Selanjutnya, cara melakukan wet polish cutleries. Yang pertama, masukkan cutleries ke wadah air panas. Tong food yang kita gunakan untuk mengangkat cutleries harus dimasukkan dalam wadah air panas. Lalu, lap cutleries menggunakan glass cloth hingga bersih. Selanjutnya ada teknik dry polish. Dry polish adalah proses pengeringan peralatan setelah proses pencucian. Cara melakukan dry polish yang pertama, siapkan glass cloth dan peralatan yang telah dicuci. Lalu, lap peralatan menggunakan glass cloth hingga kering. Lakukan hingga semua peralatan menjadi kering. Terima kasih. Oke, silahkan untuk mengisi post-test pada akhir acara ini. Oke ya, kita close ya. Kita lanjutkan pada agenda terakhir. Bu Kiani yang saya hormati sebagai guru pengampu dari mata kuliah Tata Hidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengetahuan dan juga kepada teman-teman guru praktik yang sudah berkenan bergabung pada kegiatan ini, serta rekan saya Bu Yeni Yulianti dalam kegiatan P2M, serta para tim, ada Kak Lita dan Kak Hawa. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terakhir dari kegiatan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Kiani untuk menutup kegiatan pada hari ini. Baik, kepada Bu Kiani, saya kembali berikan waktu. Baiklah Bu Rina, saya ucapkan terima kasih Bu Yeni untuk di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, itu saja kata-kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelumnya untuk Bu Kiani dan mewakili mungkin tadi Ibu Eri ya, dan Kepala Sekolah, berterima kasih atas kesempatan saya dan Bu Rina dan tim untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, semoga untuk materi restoran Maison Place ini bermanfaat untuk sekolah dan siswa khususnya. Terima kasih juga untuk siswa yang sudah menyimak ya, sehingga nilainya cukup sempurna ya, sudah banyak yang sempurna 100. Semoga juga bermanfaat ini untuk mata pelajaran khusus adalah Tata Hidang. Ya, tetap semangat belajar, kemudian raih cita-cita kalian, meskipun dalam kondisi seperti ini dan pembelajaran daring itu akan meningkatkan kreativitas kalian khususnya di bidang IT. Gitu. Iya, baik, terima kasih Bu Yeni, Bu Kiani, dan rekan-rekan mahasiswa, para guru PKM dan tim, serta adik-adik ya kelas 11 Boga 1. Sekali lagi Bu Rina dan tim dari UNJ mengucapkan terima kasih ya, tetap semangat belajar, jangan surut ya semangatnya meskipun kita masih BDR ya. Baik, dengan demikian Bu Kiani, saya titip salam hormat buat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yayah, buat Wakakur Ibu Titin, dan K3 Ibu Sri Rahmayati. Semoga di tahun yang akan datang kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus bermitra dalam kegiatan P2M.
Ya, dengan demikian, dengan mengucapkan alhamdulillah kami dari UNJ mengakhiri acara ini, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kiranya kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.